Hari ini saya mengumumkan kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Kalau mereka tidak mau bayar harga yang kita pasang, nggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita minum sendiri. Indonesia selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu negara penghasil komoditas terbesar dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, karet, dan berbagai komoditas lainnya berasal dari kekayaan alam serta hasil kerja jutaan masyarakat Indonesia. Tapi ada satu persoalan yang ingin diubah Presiden Prabowo Subianto. Indonesia punya barangnya, tetapi harga komoditasnya justru banyak ditentukan di luar negeri. Karena itu, pemerintah menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat pengelolaan komoditas nasional. Setelah pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI dan penerapan kebijakan ekspor satu pintu. Lalu, seperti apa konsep bursa ini dan kenapa Presiden Prabowo ingin Indonesia bukan cuma menjadi produsen, tetapi juga penentu harga komoditas dunia? Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana tersebut dalam rapat paripurna DPR RI terkait rancangan Undang-Undang APBN 2027 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti posisi Indonesia sebagai salah satu produsen besar berbagai komoditas dunia, mulai dari kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, karet, hingga komoditas lainnya. Masalahnya, menurut Prabowo, selama ini Indonesia terlalu sering berada pada posisi sebagai penghasil komoditas, sementara mekanisme pembentukan harga justru banyak mengacu pada pasar atau bursa komoditas di luar negeri. Prabowo mempertanyakan kondisi tersebut. Kita yang memiliki barang, tetapi pihak lain yang menentukan harganya. Bagi pemerintah, kondisi ini harus segera diubah. Karena itu, pemerintah akan membangun bursa mineral dan komoditas strategis yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Bursa tersebut nantinya berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pemerintah juga menargetkan ketentuan mengenai penyelenggaraan bursa tersebut segera dibahas bersama DPR RI dan diterbitkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Artinya, pemerintah tidak hanya ingin membuat tempat transaksi komoditas. Ada agenda yang lebih besar, yaitu membangun sebuah ekosistem perdagangan komoditas nasional yang lebih transparan dan memiliki acuan harga sendiri. Salah satu bagian penting dari rencana ini adalah pembangunan Indonesia Reference Price atau harga referensi Indonesia. Pemerintah ingin harga referensi tersebut dibangun khususnya untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Dengan adanya harga referensi Indonesia, pemerintah ingin menciptakan pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Dalam konsep yang disampaikan Prabowo, produsen, petani, eksportir, pembeli, hingga investor dapat bertemu dalam satu sistem. Dan yang tidak kalah penting, transaksi diharapkan menghasilkan data yang lebih terang. Dengan begitu, ruang untuk manipulasi harga bisa semakin dipersempit. Ini penting karena harga komoditas bukan hanya berpengaruh terhadap perusahaan besar. Harga komoditas juga berkaitan dengan pendapatan petani, produsen, pelaku usaha, penerimaan ekspor, hingga perekonomian nasional. Ketika Indonesia memiliki sistem perdagangan dan referensi harga sendiri, pemerintah berharap posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global bisa semakin kuat. Presiden menegaskan, kebijakan ini merupakan kelanjutan ekspor satu pintu lewat Dana Antara. Rencana pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis ini juga tidak berdiri sendiri.
Presiden menyebut kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI serta kebijakan ekspor komoditas melalui satu pintu. Artinya, pemerintah sedang membangun sistem pengelolaan komoditas strategis yang lebih terintegrasi. Dari sisi hulu, Indonesia memiliki sumber daya alam. Kemudian komoditas tersebut diproduksi, diperdagangkan, dan diekspor. Pemerintah kini ingin memastikan bahwa proses tersebut juga menghasilkan informasi pasar dan pembentukan harga yang lebih transparan di dalam negeri. Target akhirnya adalah meningkatkan posisi tawar Indonesia. Kenapa ini penting? Indonesia merupakan negara yang sangat bergantung pada perdagangan komoditas. Karena itu, perubahan harga komoditas dunia bisa berdampak langsung terhadap ekspor, penerimaan negara, aktivitas industri, hingga pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor komoditas. Namun, untuk menjadi penentu harga dunia, membangun bursa saja tentu bukan satu-satunya tantangan. Bursa harus memiliki transaksi yang cukup besar, harus ada produsen dan pembeli, harus tersedia data yang kredibel, dan pasar harus dipercaya oleh pelaku domestik maupun internasional. Karena itu, pemerintah menekankan pentingnya membangun pasar yang dalam, transparan, dan likuid. Semakin banyak transaksi yang terjadi secara terbuka, semakin kuat pula fungsi harga referensi yang dihasilkan. Target 1 Januari 2027 berarti waktu pemerintah untuk menyiapkan aturan dan infrastrukturnya relatif singkat. Pemerintah harus menyelesaikan ketentuan penyelenggaraan bursa bersama DPR RI. Kemudian, memastikan mekanisme perdagangan berjalan transparan dan berada dalam pengawasan OJK. Di sisi lain, pelaku usaha juga akan menunggu seperti apa komoditas yang masuk ke dalam bursa, bagaimana mekanisme pembentukan harga, dan bagaimana Indonesia Reference Price nantinya digunakan dalam transaksi perdagangan. Jika berhasil, kebijakan ini berpotensi memperkuat price discovery atau proses pembentukan harga komoditas di dalam negeri. Namun, kredibilitas bursa nantinya akan sangat bergantung pada kualitas data, transparansi transaksi, likuiditas pasar, serta kepercayaan pelaku usaha dan investor. Jadi, tantangannya bukan sekadar mendirikan bursa, tetapi membuat bursa tersebut benar-benar digunakan dan dipercaya pasar global. Hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK. Kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Mak-mak susah, payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang mau dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini. Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harga yang kita pasang, nggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita minum sendiri. Tapi tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga terlalu tinggi, itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan otoritas
jasa keuangan. Rencana kita apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027, kita akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya terima kasih. Sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Tadi kita semua telah mendengarkan pidato kenegaraan Bapak Presiden. Ada 3 hal yang terkait dengan otoritas jasa keuangan. Yang pertama adalah pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis. Untuk ke depan kita menyebutnya bursa BMKS. Kemudian yang kedua terkait demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga adalah terkait sistem registri unit karbon atau SRUK yang tadi sempat juga disampaikan oleh Bapak Menko Pangan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pertama terkait dengan bursa mineral dan komoditas strategis. Pertama tentu Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan ucapan terima kasih atas mandat yang tentu saja ini merupakan bentuk kepercayaan untuk OJK melakukan pengaturan dan pengawasan. Dan ini sudah ada di dalam amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan. Tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan dalam pidato beliau terkait hal ini, di mana bursa mineral dan komoditas strategis akan mulai beroperasi 1 Januari 2027. Untuk itu, saat ini OJK sedang dalam proses penyelesaian ketentuan turunan Undang-Undang P2SK tersebut, termasuk ketentuan pentahapan peralihan perdagangan dan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis. Tadi juga di dalam pidato kenegaraan Bapak Presiden sudah disampaikan, selambat-lambatnya POJK tersebut adalah 17 September 2026 ini. Dan sesuai dengan yang disebut di dalam Undang-Undang 4 2026 bahwa POJK tersebut, RPOJK tersebut harus mendapatkan persetujuan dari atau dikonsultasikan kepada DPR RI dan diharapkan dapat segera diselesaikan tentunya untuk mempercepat penyelesaian maupun tentu saja awalnya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya terkait bursa mineral dan komoditas strategis ini. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagaimana arahan Bapak Presiden, bursa mineral dan komoditas strategis ini tentunya diharapkan menjadi salah satu kebijakan pendalaman pasar di dalam negeri, serta menjadi acuan harga terkait mineral dan komoditas strategis. Rasanya ini sesuatu yang tujuan yang sangat mulia, bahwa Indonesia merupakan penghasil komoditas strategis dan juga mineral yang sangat besar ya, beberapa di antara nomor 1 di dunia. Namun selama ini price discovery maupun harga acuan itu tidak ada di dalam negeri. Karena itu harapan yang sangat besar terhadap bursa BMKS ini, dan tentunya ini bisa menjadi acuan harga untuk mengurangi yang disebut atau meniadakan yang disebut dengan transfer pricing ya, under invoicing dan lain-lain, dan tentunya semua ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kami memang sudah melakukan diskusi yang sangat intensif ya, OJK kemudian dengan BIMS ya, dan juga dengan Danantara terkait tahapan-tahapan persiapan untuk BMKS ini. Dari sisi bursa sendiri, kami berfokus pada penyiapan peraturan otoritas jasa keuangannya yang akan ada 2, Mas. Yang pertama, POJK nanti akan pentahapan peralihannya kepada BMKS ini untuk perdagangan mineral dan komoditas strategis tadi. Yang kedua adalah POJK tentang pengaturannya. Itu kami siapkan. Kemudian persiapan untuk struktur organisasi, SDM, anggaran itu kami siapkan. Sedangkan untuk jenis-jenis mineral dan juga komoditas strategis akan ditetapkan dalam Perpres
Jadi kita tunggu saja nanti perpresnya seperti apa dan kami akan menyampaikan kepada media secara bertahap ketika memang sudah bisa untuk kami sampaikan. Tapi di dalam tim itu sudah kita bahas jenis-jenis mineral dan komoditas strategisnya, namun akan dalam bentuk perpres. Nanti kita tunggu aja, gitu ya. Dengan bursa mineral, memang diharapkan nantinya transaksi itu bisa dilakukan lewat bursa. Tetapi memang kalau di bursa mineral ini kan sifatnya lebih spot ya, spot market. Nah nanti tentunya untuk pembangunan bursa mineral ini ya nanti kita lihat bentuknya seperti apa dan tentunya pendalaman dari feature-feature bursa itu sendiri diharapkan bisa mengakomodir dari perdagangan ini sehingga lebih kembali lagi kan yang seperti saya sampaikan yang kita harapkan adalah transparansi dari transaksi ya. Tentunya diharapkan dengan adanya bursa mineral ini transparansi dari transaksi akan menjadi lebih lebih baik ya sehingga dari segi akuntabilitas, transparansi, governance akan menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, ya kami pada dasarnya tentunya mendukung dengan ada bursa mineral ini sehingga pembentukan harga ini adalah harga yang bisa dilihat oleh semua pihak secara terbuka ya, dan sehingga kembali lagi objektif dari adanya DSI dan bursa mineral ini saling sangat-sangat komplementari satu dengan lainnya. Terima kasih.